never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Marc Marquez mampu menyingkirkan semua kesulitan di tikungan pertama Grand Prix Catalan di MotoGP. Sang pebalap menunjukkan profesionalisme usai terjatuhnya Bastianini dan Bagnaia hingga kembali ke lintasan. Rider Repsol Honda itu meninggalkan beberapa momen menarik selama balapan, seperti pertarungannya dengan pebalap VR46, Marco Bezzecchi dan Luca Marini. Akhirnya ia melewati garis finish di posisi ke-13. Namun, Marquez sama sekali tidak merasa bahagia, berdasarkan apa yang dikatakan kolaborator kami, Manuel Pecino, daripada Catalan. Meski sudah mencetak poin, Marquez masih belum nyaman membalap. Kamu tidak menikmati apapun. Anda menderita sepanjang waktu. Anda membuang rutinitas, usaha dan pengorbanan dan Anda melakukan putaran. Namun balapan abadi tampak bagi Anda ketika pilot melewati Anda. Saya mencoba untuk mengaduknya sedikit, untuk setidaknya yakin bahwa saya telah mencobanya. Setelah putaran saya mencoba untuk melanjutkan, kecepatan saya berdebar kencang. Seorang pilot melewati saya dan saya melakukan 4 putaran sambil menarik, mengambil risiko. Dan kemudian saya akan tenang karena saya melihat bahwa saya telah melampaui batas dan saya bisa terjatuh. Ketika saya melihat ada banyak risiko, saya memutuskan untuk menyelesaikan balapan, bersepeda ke pit dan balapan lainnya minggu depan. Pembalap Repsol Honda itu angkat bicara soal masa depannya. Saya cukup jelas tentang apa yang ingin saya lakukan. Dan pada akhirnya adalah menemukan solusi terbaik untuk proyek Honda. Terus berkarya, terus tingkatkan, lanjutkan tes Misano dan bersikaplah konstruktif serta berusaha memberikan informasi yang baik. Cobalah untuk tumbuh setiap saat. Berkembang berarti mencari yang terbaik, kompromi terbaik secara umum untuk tahun 2024, untuk memulai tahun ini dengan cukup baik. Tapi saya menantikan tes hari Senin untuk mulai membangun pada tahun 2024. Marquez akan meminta beberapa penandatanganan di Honda. Nah, dalam hal ini pilot juga tidak perlu menuntut. Jika merek seperti Honda, ketika melihat hasil dan statistik saat ini, tidak menyadarinya, maka mereka akan menanggung bebannya sendiri. Sementara itu, Grand Prix Catalan meninggalkan momen-momen yang akan membekas dalam ingatan para penggemar. Yang paling menonjol adalah jatuhnya Pecco Bagnaia di tikungan 2 lintasan. Waktu terhenti di tikungan 2 sirkuit Barcelona Catalunya. Sejak lampu lalu lintas balapan MotoGP padam, kericuhan mengambil alih balapan sejak tikungan pertama. Kecelakaan yang dilakukan Enea Bastianini mengakibatkan 5 pebalap Ducati terjerumus ke dalam kerikil, Alex Marquez, Johan Zarco, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio dan Bastianini sendiri. Namun teror sesungguhnya baru saja terjadi. Pecco Bagnaia memimpin balapan ketika, di pintu keluar tikungan 2, dia mengalami pukulan hebat. Setelah pukulan tersebut, pilot dibiarkan berputar di tengah lintasan, dengan peleton di belakangnya. Sebagian besar pembalap mampu menghindari pembalap Italia itu, kecuali Brad Binder. Pebalap KTM itu tak bisa berbuat apa-apa untuk menghindari Bagnaia. Ia akhirnya melewati kaki sang juara dunia dengan sepeda motornya. Saat itu, semua penonton menahan napas. Di trek Catalan terdapat momen-momen ketegangan yang nyata ketika layanan medis melayani pengemudi di trek. Semua mata tertuju pada Bagnaia, menunggu kepastian kondisinya pasca kecelakaan. Dan ketika ambulans akhirnya tiba untuk membawa pengemudi ke klinik, terjadilah momen emosional di tribun penonton sirkuit. Semua fans yang datang hari Minggu itu untuk menyaksikan balapan, apapun warna atau nomor kaos mereka, memberikan tepuk tangan meriah kepada pembalap Italia itu. Meski balapan kembali dilanjutkan beberapa menit kemudian, kali ini tanpa insiden, para penggemar tetap mewaspadai kabar yang berdatangan terkait kondisi Bagnaia.